Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyasi Kusumaningharti dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sekolah efektif dan efisien dalam manajemen berbasis sekolah. Pengertian sekolah efektif dan efisien dalam manajemen berbasis sekolah. Definisi atau pengertian dari efektivitas adalah sesuatu yang memiliki efek atau dampak yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, serta keberhasilan dari suatu perjuangan atau tindakan. Efektivitas manajemen berbasis sekolah ialah bagaimana manajemen berbasis sekolah berhasil melakukan segala tugas pokok, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber dana, serta asal belajar guna mewujudkan tujuan sekolah dalam pengelolaan atau manajemen sekolah. Efisien atau efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran seperti halnya juga hasil maksimal yang ditempuh dengan mengaplikasikan sumber yang terbatas. Efisiensi merupakan matrik yang membandingkan agenda aplikasi yang input. Jadi, pengertian efektivitas yaitu sejauh mana kegiatan atau program itu sanggup menyelesaikan berbagai tujuan yang sudah ditetapkan. Ukuran ini mencakup semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menciptakan mutu pengalaman dalam belajar. Aspek ini merupakan ilustrasi dari kinerja profesional pengajar yang ditunjukkan dalam dominasi bahan ajar, metode serta teknik pengajar, berbagi hubungan serta suasana belajar, mengajar yang menyenangkan, pemanfaatan fasilitas asal belajar, dan melaksanakan penilaian akibat belajar. Dan indikator kualitas mengajar bisa pula dipandang dalam dokumen perencanaan mengajar, catatan khusus siswa bermasalah, cara pengayaan, analisis tes yang akan terjadi terhadap belajar, dan sistem informasi kemajuan atau presentasi belajar peserta didik. Siswa sudah sepatutnya mendapatkan rangsangan yang menyangkut mutu atau kualitas pekerjaannya. Contoh, hasil ulangan, tugas-tugas, atau ujian yang dilakukannya. Siswa artinya pelanggan utama di sekolah, serta oleh karena itu mereka sepatutnya mendapatkan kepuasan atas setiap layanan yang ia terima di sekolah. Ruang kelas yang baik memenuhi kriteria jendela, ventilasi cahaya, keberhasilan, kerapian, serta keindahan akan membuat penghuninya merasa nyaman serta aman berada di dalamnya. Indikator outcome termasuk jumlah lulusan yang menerima jenjang pendidikan berikutnya, nilai SLTA, dan pekerjaan, serta pendapatan. Efektivitas manajemen berbasis sekolah tidak luput bisa dipandang asal efektivitas kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, serta diidentifikasi oleh Sergio Vanni dalam Mulayasa terlibat dalam pengelolaan sekolah dan bisa memberi motivasi serta komitmen yang lebih pada pembelajaran di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mempertinggi suara dari mereka yang kurang terdengar terpenuhi dana yang memadai untuk menunjang implementasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada sistem pemerintahan yang masih cenderung terpusat tentulah akan banyak pengaruhnya. Perlu diketahui bahwa implementasi manajemen mutu berbasis sekolah akan sangat sulit jika para pejabat sentral dan daerah masih bertahan untuk menggenggam sendiri wewenang yang seharusnya didelegasikan ke sekolah. Terlebih sekolah unggulan, serta terpadu ini menampilkan hidangan kurikulum yang menarik, efektif, efisien, serta produktif dalam menunjang proses belajar bagi peserta didik. Next. Model pengelolaan pendidikan yang efektif. 1. Pengertian pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai satu makna, yaitu manajemen dan pendidikan.
Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktekkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Next, fungsi pengelolaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), khususnya pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pokok manajemen berbasis sekolah yaitu ada perencanaan sekolah, pelaksanaan manajemen sekolah, pengawasan pendidikan, pembinaan sekolah, dan organisasi. Next. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah bertujuan mencapai mutu atau quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil output dan outcome bukan hanya pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi dapat dipandang sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus yang relevan dengan berbagai kebutuhan. Lalu yang kedua, manajemen berbasis sekolah bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Asumsi yang mendasari adalah bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar. Oleh karena itu, manajemen berbasis sekolah memberikan keleluasan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis untuk memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang memungkinkan masing-masing anak berkembang secara optimal. Next. Yang ketiga, manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepatgunaan semua input yang dipakai dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa sebagai tujuan. Efektivitas proses pembelajaran dapat diketahui dengan pasti setelah diadakan penilaian. Untuk memperoleh hasil yang optimal, diperlukan upaya menerapkan indikator-indikator atau ciri-ciri sekolah efektif. Yang keempat, manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholders. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Pertanggungjawaban sekolah dalam manajemen berbasis sekolah ditujukan kepada semua pihak yang terdiri dari pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat, dan stakeholder sekolah. Next. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memerlukan kondisi tertentu sebagai syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Persyaratan yang harus ada dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah meliputi personil sekolah, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, adanya upaya pembaharuan dari sekolah, lingkungan yang mendukung penyelenggaraan sekolah, dan transparansi. Next. Personal sekolah sebagai aktor pelaksanaan manajemen berbasis sekolah terdiri dari 1. Kepala sekolah, kedua pendidik, yang ketiga karyawan, yang keempat komite sekolah, yang kelima pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memerlukan pimpinan seorang kepala sekolah yang visioner.
berpandang jauh ke depan dengan mengupayakan kegiatan yang dirancang sekolah bertolak pada visi dan misi sekolah. Kepala sekolah yang berpandangan ke depan selalu berusaha untuk mencurahkan segala sesuatu yang mengarah pada pencapaian mutu sekolah. Next. Kondisi yang mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, lembaga pendidikan memiliki kemampuan pembaharuan. Proses pendidikan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Adanya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders seperti masyarakat, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pelayanan pendidikan dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memperhatikan keberadaan individu siswa. Lalu lingkungan sekolah mendukung pencapaian visinya. Dan keenam, potensi sumber daya sekolah dan masyarakat mendukung tercapainya target yang ditetapkan. Next. Adanya dukungan menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan keterlibatan beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Dukungan terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dapat berbentuk tenaga, pikiran maupun finansial, bantuan keuangan atau sarana pendidikan. Next. Kesimpulannya, manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang pengelolaan sekolah sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah guna menentukan suatu kebijakan-kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan menjalin kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Tujuan manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan semua kualitas dalam pendidikan dengan cara memandirikan atau memberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengelola sendiri seluruh kebutuhan sekolah yang bersangkutan dengan peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Sekolah efektif yaitu sekolah yang memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel, serta mampu memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka pencapaian visi misi tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.